Harga emas ditutup menguat 1,16% di 3.586,36 dolar Amerika per troy ounce di Jumat pekan lalu. Beralih ke informasi komoditas, harga emas masih melanjutkan penguatan dengan mencetak rekor intraday dan penutupan tertinggi. Harga batubara menguat di akhir pekan lalu namun masih mencatatkan pelemahan hampir 2% dalam sepekan. Sementara harga minyak menguat di tengah OPEC Plus memperlambat laju produksi di tengah peningkatan yang terjadi. Harga emas mencetak rekor demi rekor pekan lalu dengan ditopang kombinasi data tenaga kerja Amerika Serikat yang lemah, ekspektasi The Fed yang dovish, serta permintaan bank sentral yang berkelanjutan. Harga emas ditutup menguat 1,16% di 3.586,36 dolar Amerika per troy ounce di Jumat pekan lalu. Harga tersebut adalah rekor penutupan tertinggi sepanjang masa. Harga emas juga menyentuh rekor tertinggi intraday sepanjang masa di 3.599 dolar Amerika Serikat. Sementara di Senin pagi, harga emas melanjutkan penguatan 0,14% di 3.591,25 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara di Jumat pekan lalu di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Oktober ditutup di 107,55 dolar Amerika per ton atau naik 0,51%. Harga batubara bangkit usai turun 3 hari beruntun dan dalam sepekan lalu dan lonjakan hampir 2%. Kejatuhan harga batubara disebabkan musim panas di bumi belahan utara yang hampir berakhir. Musim panas yang hampir berakhir berarti penggunaan pendingin ruangan akan berkurang. Dengan demikian, konsumsi listrik bisa ditekan sehingga menurunkan permintaan batu bara. Harga minyak dunia menguat di Senin pagi waktu Asia setelah OPEC Plus sepakat menambah produksi mulai Oktober. Namun dengan laju lebih lambat di tengah proyeksi permintaan global yang melemah. Melansir Reuters, harga minyak mentah jenis Brent naik 0,4% di 65,73 dolar Amerika per barel. Sementara harga minyak WTI Amerika Serikat menguat 0,3% di level 62,08 dolar Amerika per barel. Sebelumnya kedua harga minyak acuan Brent dan WTI terkoreksi lebih dari 2% di Jumat pekan lalu dan dalam sepekan merosot lebih dari 3% akibat data tenaga kerja Amerika Serikat yang lemah sehingga memperburuk prospek permintaan energi. Sebagai sumber untuk IDXNO. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di mana minyak WTI menguat di 1,78% di level 62,97 dolar Amerika per barel. Nikel menguat di 0,67% di 15.372 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,24% di level 2.364 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,67% di level 4.460 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana sejumlah emiten kompak menggelar aksi penambahan modal baik melalui private placement maupun right issue di awal September 2025. Di antaranya ada emiten Oasa, Pani, dan juga ada Bull. Terkait hal tersebut, analis menilai secara umum aksi penambahan modal memberikan dampak positif bagi emiten, khususnya terhadap ekspektasi kinerja dan juga harga saham. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia merancang aksi korporasi berupa penambahan modal baik melalui private placement maupun right issue pada awal September 2025. Emiten tersebut diantaranya PT Maharaksa Biru Energi Tbk, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, dan PT Buana Lintas Lautan Tbk. Maharaksa Biru Energi atau OASA akan menggelar private placement dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Dan hasil private placement akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, pembelian saham dan atau aset, dan atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha grup.
Kemudian ada PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI yang berencana menggelar aksi right issue dengan penerbitan 1,2 miliar saham baru. Dan yang diperoleh dari hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk dua hal utama, yakni penambahan penyertaan saham pada salah satu entitas anak perseroan yaitu PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, dan juga untuk melakukan penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh entitas anak perseroan. Emiten pelayaran PT Buana Lintas Lautan Tbk juga akan menggelar private placement 1,4 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dan yang diperoleh akan digunakan seluruhnya untuk peningkatan modal kerja pada entitas anak. Perseroan telah memiliki calon pemodal untuk rencana transaksi ini yaitu Fortune Street Limited, sebuah perusahaan investasi asal Hong Kong. Terkait ramainya aksi penambahan modal oleh emiten, investment analis Infovesta Utama Eki Topan menyatakan secara umum penambahan modal melalui private placement maupun right issue memberikan dampak positif bagi emiten khususnya terhadap ekspektasi kinerja dan harga saham. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan pinjaman bank, penggalangan dana melalui pasar modal memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Dari sisi keunggulan, resiko bunga tentu lebih rendah karena tidak ada kewajiban membayar bunga tetap sebagaimana pinjaman. Selain itu, aksi korporasi seperti ini juga membuka akses terhadap investor strategis dan dapat menjadi sarana diversifikasi sumber pendanaan, namun di sisi lain biaya modal ekuitas juga perlu diperhatikan. Efek dilusi terhadap saham existing serta dampaknya terhadap laba per saham bisa menjadi perhatian utama, terutama bagi investor lama. Berbagai sumber, IDEX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC mengumumkan rencana buyback saham senilai maksimum 800 miliar rupiah. Perkiraan jumlah buyback saham sebanyak 400 juta saham atau sebesar 1,62% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Medco Energi Internasional atau Medco menjelaskan periode buyback berlangsung di 8 September hingga 8 Desember 2025. Rencana buyback saham ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS di 3 Juni 2025, di mana periode pembelian saham berlaku 1 tahun sejak persetujuan tersebut. Sementara sumber dana berasal dari kas internal perseroan dan bukan dari hasil penawaran umum maupun pinjaman. Buyback saham dilakukan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan berpengaruh terhadap saham perusahaan. CEO PT Medco Energi Internasional, Roberto Lorato, menyampaikan bahwa pembelian kembali ini mencerminkan keyakinan terhadap fundamental perseroan yang kuat serta prospek pertumbuhan jangka panjang. Perseroan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan alokasi modal sekaligus terus menciptakan nilai bagi pemegang saham. Di sisi lain, perseroan akan terus fokus pada keunggulan operasional, optimalisasi portofolio, dan inisiatif energi berkelanjutan untuk memastikan ketahanan serta pertumbuhan jangka panjang. Dari berbagai sumber untuk IDEX Channel.